Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan menceritakan pengalaman yang dibagikan oleh Mbak Risma asal Klaten pada saat dia melakukan pendakian ke Gunung Arjuno bersama 4 temannya, Aji, Mawan, Doni, dan Sandi pada tahun 2018. Pada saat itu Risma ini mendaki via jalur ilegal, yaitu jalur Kaliandra yang ada di Pasuruan ya. Mbak Risma bilang ini adalah salah satu pendakian yang paling menakutkan yang dia alami, karena tidak cuma teror yang dia dapat, tapi juga beberapa hal lain yang mengakibatkan Mbak Risma ini bahkan sempat trauma hampir 1 tahun karena pendakian itu ya. Buat teman-teman yang belum tahu, jalur Kaliandra ini memang bukan jalur resmi, karena Mbak Risma ini mengaku saat dia mendaki lewat sana, dia bilang memang hanya penduduk sekitar yang mengetahui adanya jalur ini, dan sempat juga mereka dilarang lewat situ karena dikhawatirkan kalau terjadi apa-apa nanti nggak ada yang tahu atau menolong mereka, karena memang jarang sekali ada orang yang melewati jalur itu ya, kecuali penduduk sekitar. Dan sebelum saya mulai ceritanya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini walau dengan semua keterbatasannya. Semoga selalu sehat dan dilimpahkan rezeki kalian oleh Tuhan. Dan gak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini diawali dengan kedatangan Aji ke rumah Risma. Memang Aji dan Risma sudah cukup lama tergabung dalam satu organisasi pendakian di kampus mereka ya. Dan sore itu Aji datang untuk mengajak Risma kembali muncak ke Arjuno. Awalnya Risma sebenarnya sudah mau menolak karena dia pada saat itu sedang sibuk ngurusin skripsinya. Tapi begitu Aji bilang dia berencana mendaki via jalur yang masih jarang diketahui orang, tanpa pikir panjang Risma mengiyakan asalkan memang benar yang dibilang Aji soal jalur yang lain itu. Disitulah akhirnya Aji mulai cerita kalau dia mau mendaki via jalur Kaliandra yang ada di Pasuruan. Dan sebelumnya memang dia sudah ke sana terlebih dahulu dengan Sandi untuk melakukan survei. Tapi pada saat dia survei ini sebenarnya sudah ada salah satu warga yang melarang untuk lewat situ karena ditakutkan kalau ada apa-apa atau mereka ini nyasar bagaimana, nanti malah nggak ada yang nolongin. Tapi saat itu Aji bilang kalau dia akan mendaki sama orang yang sudah pernah lewat situ ya, jadi bisa agak tenang lah mereka. Risma pun menyetujui ajakan Aji dan dia tanya gitu, emang mau naik sama siapa aja ke sana. Aji bilang kalau Risma memang jadi ikut ya, mereka akan mendaki berlima, Risma, Aji, Sandi, Mawan sama Doni ini. Dan Doni inilah yang nanti akan menjadi navigator sekaligus leader karena memang dia yang pernah lewat di jalur itu ya. Singkat cerita Risma pun setuju dan hari yang mereka tentukan pun tiba. Saat itu Risma berangkat dari rumahnya bareng sama Aji dan Sandi, sementara Mawan sama Doni menunggu di rumah mereka. Nah, memang mereka ini janjian untuk ketemuan di rumah Doni biar lebih mudah gitu. Perjalanan Risma ini cukup jauh dan sempat terkendala beberapa hal di jalan yang membuat mereka tiba di Pasuruan jauh sekali, meleset dari waktu yang mereka perkirakan. Hal itu membuat mereka terpaksa melakukan pendakian malam hari karena mereka juga perlu istirahat dulu ketika baru sampai. Dan memang waktu libur mereka ini sangat terbatas, terutama bagi Risma yang sedang sibuk ngurusin skripsinya. Malam harinya sekitar habis isya mereka berkumpul di rumah Doni dan menyiapkan segala peralatan seperti senter dan lain-lain.
Lalu mereka akhirnya langsung memulai perjalanan mereka. Setelah mereka sampai di desa terdekat, mereka mulai mengatur formasi pendakian. Jadi Doni ini di depan sebagai leader, disusul Aji, Risma di barisan tengah, di belakang Risma ada Sandi, dan sebagai sweeper ada Mawan. Nah, selesai ngatur formasi pendakian, mereka juga nyiapin center dan lain-lain, lalu langsung memulai pendakian mereka. Di luar dugaan Risma, pada saat mereka baru memulai perjalanan, mereka sudah dihadapkan dengan trek jalur yang cukup licin karena memang sore harinya tadi sempat ada hujan ya. Hal itu jadi sedikit menghambat perjalanan mereka. Ditambah lagi, entah kenapa Risma merasa suasananya ini benar-benar membuat dia tidak nyaman. Sangat lembab, dingin, dan jalurnya licin gitu. Risma juga ngerasa seolah-olah kayak ada banyak sekali makhluk yang melihat ke arah mereka. Tapi semua itu diabaikan oleh Risma karena dia nggak mau kehilangan fokus saat mendaki gitu. Setelah sekitar setengah jam mereka jalan, disitulah teror yang sebenarnya baru dimulai. Nah, pada saat itu Risma ini merasa seperti ada yang menarik-narik tali sepatunya. Nah, dia ini segera ngecek karena dia ngira talinya ini lepas apa gimana gitu. Tapi begitu dia periksa talinya ini, ternyata nggak apa-apa, masih sama seperti tadi. Dan saat Risma ini kembali berdiri mau jalan lagi, tahu-tahu di depannya ini agak jauh sudah ada sosok wanita yang seperti berdiri di salah satu batang pohon dengan posisi terbalik. Jadi kepalanya ini berada di bawah, tapi anehnya wajahnya ini tetap menghadap ke atas. Spontan Risma ini langsung teriak sambil nutup mukanya karena ketakutan. Sementara yang lain ini tanya ke Risma gitu, "Loh Ris, ada apa? Ngapain kamu tiba-tiba teriak?" Untuk beberapa saat mereka sempat berhenti menunggu Risma ini agak tenang ya. Nah, pada saat itu Aji tanya, "Gimana Ris? Kalau emang kamu diganggu kita balik aja, nggak apa-apa. Kan masih bisa lain kali." Tapi karena Risma nggak enak sama yang lain, dia pun tetap mau lanjut. Dan kali ini Risma nggak henti-hentinya baca doa di sepanjang jalan biar nggak diganggu lagi. Mereka pun akhirnya sampai di area pos 1 dan memutuskan untuk istirahat dulu sambil ngopi sebentar karena udara ini makin lama makin dingin. Saat itu Risma sudah sedikit lebih tenang dan dia mikir hal itu terjadi mungkin karena mereka lupa minta izin untuk mendaki ke penghuni di sana ya. Apalagi itu bukan jalur resmi. Nah, selesai istirahat mereka melanjutkan perjalanan dan bisa dibilang perjalanan mereka sampai di area pos 3 ini cukup lancar. Tapi Risma masih saja ngerasa diikuti oleh sesuatu. Bahkan ketika mereka masih mendekati area pos 2, Risma secara tiba-tiba mencium bau wangi yang sangat kuat, entah datang dari mana. Risma saat itu cuma bisa terus berdoa saja dan berharap dia nggak melihat yang aneh-aneh lagi. Tapi ternyata Risma salah, karena ketika mereka istirahat di pos 3, Risma kembali ketakutan karena dia melihat sesuatu ya. Hal itu diawali saat mereka sedang ngobrol di pos 3 sambil makan. Awalnya semua berjalan dengan normal sampai ketika Risma melihat ke arah Doni. Risma ngerasa perlahan wajah Doni ini berubah dan dia kayak mengenali wajah itu. Risma pun terus memperhatikan Doni yang lagi ngobrol sama si Aji. Nah, disitulah Risma benar-benar kaget karena ternyata wajah Doni ini berubah menjadi wajah dari sosok yang tadi dia lihat sedang berdiri terbalik di pohon. Risma saat itu langsung menunduk sambil gemeteran, menahan rasa takut dan berharap semua bisa cepat-cepat balik normal karena dia nggak mau bilang ke teman-temannya gitu.
Tapi ternyata hal itu justru berlanjut dengan suara Doni yang perlahan berubah. Risma mendengar suara Doni ini makin lama makin berat dan menakutkan. Nah, pada saat itu yang melihat gelagat aneh dari Risma ini adalah Sandi ya, yang kemudian Sandi ini tanya, "Kamu kenapa, Ris?" Risma saat itu cuma geleng-geleng kepala tanpa menjawab apa-apa. Gak berapa lama Risma yang masih nunduk mendengar suara Aji yang ngajak lanjut jalan lagi. Risma saat itu cuma bisa mengikuti saja tanpa sekalipun berani melihat ke arah Doni. Dia jalan dengan gemeteran dan badannya ini terasa kayak panas dingin. Sebenarnya Risma masih sempat curi-curi pandang melihat ke arah Doni yang ada di depan. Semua masih sama. Hanya ketika Doni menoleh ke belakang, Risma cepat-cepat nunduk karena takut. Tapi ternyata hal yang lebih parah terjadi saat itu. Jadi ketika mereka baru saja melewati pos 4 dan menuju ke Lembah Kitang, Risma secara tiba-tiba kembali mencium aroma wangi yang sangat kuat. Dan tanpa sengaja Risma ini seperti kayak tersandung yang membuat dia nggak sengaja kembali melihat ke depan ke arah Doni ya. Disitulah Risma melihat wujud Doni sudah sepenuhnya berubah menjadi sosok wanita terbalik seperti yang dia lihat di awal perjalanan tadi. Sosok ini masih tetap dalam posisi kepala di bawah dan melayang-layang diikuti Aji yang ada di belakangnya. Anehnya, Aji seperti nggak melihat apapun, cuma jalan aja mengikuti sosok ini. Sampai akhirnya ketika mereka tiba di area Lembah Kitang, badan Risma sudah benar-benar lemes dan kepalanya ini pusing. Untungnya mereka memang merencanakan untuk buka camp di situ, jadi Risma bisa langsung istirahat ya. Nah, ketika mendirikan tenda, Risma sudah melihat Doni kembali normal seperti biasanya. Hanya bau wanginya ini yang masih tercium cukup kuat di hidung Risma ini. Nah, selesai buka tenda, Risma langsung pamit untuk istirahat karena udah benar-benar lemes badannya, sementara yang lain masih ngobrol di depan. Saat itu mereka buka 3 tenda, satu untuk Aji dan Sandi, satu untuk Mawan dan Doni, nah satu lagi untuk Risma sendirian. Gak terasa mungkin karena udah lemes sama capek, Risma pun dengan cepat tertidur. Nah, pada saat itulah Risma mulai bermimpi ya. Jadi dia ini seolah-olah sedang berjalan di tempat yang sangat gelap. Tapi perlahan Risma mulai mencium aroma wangi. Aroma yang sama dengan yang dia cium di sepanjang perjalanan tadi. Tentu saja Risma langsung ketakutan karena dia pikir akan bertemu sosok wanita yang menyeramkan tadi gitu. Tapi ternyata Risma salah. Perlahan Risma melihat sosok wanita yang sangat cantik berjalan mendekatinya. Sosok ini menurut Risma ini penampilannya ini sangat mewah ya, kayak ratu lah, kayak ratu-ratu zaman dulu gitu. Nah, dia ini kemudian bilang ke Risma, "Cepatlah turun, ada yang berniat buruk kepadamu." Baru saja selesai ngomong kayak gitu, Risma tahu-tahu terbangun dan dia kaget karena Risma mendengar suara ribut-ribut di luar. Risma pun memeriksa keluar dan sudah ada Mawan yang terlihat berusaha memegang Doni karena Doni ini kayak lagi mencekik dirinya sendiri gitu. Risma coba memanggil Aji dan Sandi untuk membantu, tapi tahu-tahu Doni sudah lepas dari pegangan Mawan dan dia lari entah kemana gitu karena emang gelap. Singkat cerita, mereka semua pun panik setelah kejadian itu dan berusaha mencari Doni ya, tapi nggak juga ketemu. Mereka akhirnya memutuskan untuk segera turun kembali dan meminta bantuan di bawah di desa terdekat gitu. Tapi ketika mereka akhirnya tiba di bawah, ada salah seorang warga yang lari-larian ke arah mereka dan bilang mereka menemukan
seseorang yang pingsan di tepi hutan dan mungkin itu teman mereka. Tapi saat ini orang yang ditemukan warga ini sedang diikat di salah satu rumah warga karena begitu sadar dia ini ngamuk-ngamuk, membabi buta dan menghancurkan apapun yang ada di depannya gitu. Mendengar itu Risma dan yang lain segera menghampiri dan benar saja ternyata itu adalah Doni yang sedang terikat dan terus berontak minta dilepaskan gitu. Aji pun akhirnya menyuruh Mawan untuk menghubungi keluarga Doni dan akhirnya Doni bisa ditenangkan lalu dibawa pulang. Sementara Risma dan yang lain saat itu memang juga ikut pulang ya. Awalnya Risma mikir semua akan berhenti sampai di situ, tapi ternyata Risma salah. Karena semenjak Risma pulang, selama berhari-hari Risma ini selalu bermimpi hal yang sama. Jadi dia ini tiap hari mimpi melihat Doni yang sedang dirantai dan terus menangis meminta ampun. Anehnya ada semacam cambuk yang melayang-layang di sekitar Doni dan terus kayak mencambuki si Doni ini sampai Doni ini nangis-nangis minta ampun gitu. Tapi yang membuat Risma takut, dalam mimpinya Doni ini terus-menerus menyebut nama Risma gitu. Singkat cerita, selang 2 minggu setelah pendakian Risma ini, Risma kembali kaget karena tahu-tahu ada Mawan yang jauh-jauh datang dari Pasuruan ke rumah Risma di Klaten ya. Awalnya Risma ini nggak tahu apa tujuan Mawan ke rumah dia. Tapi setelah mempersilahkan Mawan masuk, Mawan mulai bercerita kalau setiap malam dia selalu bermimpi. Dan mimpinya ini sama persis dengan mimpi si Risma ini ya. Hal itu membuat Mawan ini nggak tenang dan memutuskan untuk ke rumah Risma dan menceritakan semuanya, berharap setelah dia cerita dia nggak lagi diganggu dengan mimpi-mimpi itu. Mawan pun akhirnya mulai cerita bahwa ketika mereka mendaki kemarin, sejak awal pendakian Doni sudah memiliki niat buruk ke Risma. Hal itu diceritakan Doni ke Mawan ketika mereka sedang istirahat di pos 1 ya. Jadi Doni bilang pengen ngapa-ngapain Risma lah kalau memang ada kesempatan. Saat itu tentu saja Mawan melarang dan memperingatkan Doni untuk tidak melakukan yang aneh-aneh. Tapi Mawan justru diancam oleh Doni untuk gak bilang siapa-siapa atau Doni akan bilang ke keluarga Mawan kalau Mawan ini punya hutang yang cukup besar ke Doni. Mawan pun terpaksa diam karena dia nggak mau keluarganya kaget, apalagi ayah Mawan ini memang sudah lama mengidap penyakit jantung ya. Sampai akhirnya ketika mereka buka camp di Lembah Gitang, Doni ini diam-diam keluar tenda untuk melakukan rencananya ya. Dan hal itu diketahui oleh Mawan karena memang Mawan masih belum bisa tidur. Tapi begitu Doni keluar tenda, disitulah Mawan benar-benar melihat kalau Doni ini seperti kayak terangkat dan terbanting ke tanah dengan sangat keras, seolah-olah ada yang sedang membantingnya gitu. Belum berhenti di situ, Doni secara tiba-tiba mencekik dirinya sendiri. Nah tentu saja Mawan ini kaget dan berusaha megangin Doni saat itu, sampai akhirnya Doni lari dan ditemukan oleh warga tadi dalam kondisi pingsan. Mendengar cerita Mawan, Risma tentu kaget dan marah, tapi dia juga nggak bisa ngelakuin apa-apa karena Mawan juga bilang keadaan Doni masih belum berubah. Semenjak kejadian itu, Risma memutuskan untuk berhenti dulu mendaki selama hampir 1 tahun karena dia ini ngerasa kayak masih trauma gitulah. Dan hal itu benar-benar jadi pelajaran untuk Risma agar dia lebih berhati-hati dengan siapapun yang baru saja dia kenal.
Dan Mbak Risma ini bilang dia terakhir kali mendengar kabar si Doni ini pertengahan tahun 2020 yang lalu. Katanya Doni justru semakin parah, sampai orang tuanya ini terpaksa membawa Doni ke rumah sakit jiwa ya. Ya mungkin memang itu akibat dari apa yang Doni lakukan ke Risma, tapi saya pribadi nggak bisa memastikan apa yang terjadi sama Doni ya. Dari sekian banyak kisah yang pernah saya dengar, lagi-lagi saya harus bilang memang alam seperti punya cara tersendiri untuk ibaratnya ini menghukum orang yang lancang semacam itu ya. Terima kasih buat Mbak Risma yang sudah membagikan pengalamannya. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua agar lebih waspada, karena meski mungkin kenal sama orangnya, belum tentu kita tahu isi pikiran dan hatinya. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Tetap sehat dan salam Rahayu.